Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah kita masih di hadis yang ke-24. Nah, kita baca hadisnya. Qala Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, al-hadithur rabi'u wal ishrun an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang diharamkan. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya seluruh kalian adalah tersesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan tunjuki kalian. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah lapar kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makanan tersebut kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang yang telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian itu kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian adalah pembuat dosa di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah yang mengampuni seluruh dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian tidak mampu untuk membuat celakaku sehingga memberikan celaka kepadaku, mencelakakanku. Dan kalian tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadaku kemudian memberikan itu kepadaku. Wahai sekalian hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Wahai sekalian hambaku, jika awal, akhir, manusia, jin, seluruhnya itu seperti orang yang paling takwa di antara kalian, maka aku tidak akan menambahkan pada kekuasaanku sedikit pun.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai sekalian hambaku, seandainya generasi awal akhir manusia jin seluruhnya seperti orang yang terbulu di antara kalian, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Seandainya generasi awal sampai akhir manusia dan jin seluruhnya berdiri di satu tanah lapang, kemudian seluruhnya meminta kepadaku masing-masing permintaannya, maka kemudian aku berikan seluruh permintaan itu, maka itu pun tidak akan mengurangi apa yang ada pada sisiku kecuali seukuran ujung jarum ketika dimasukkan ke dalam samudra yang luas. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum. Wahai sekalian hambaku, itu adalah amal-amal kalian yang aku perhitungkan untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian akan aku sempurnakan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapati kebaikan maka memujilah kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, janganlah ia caci kecuali dirinya sendiri. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ini adalah hadis qudsi yang panjang, yang mana di awalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kezaliman dan Allah haramkan kezaliman itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbagai macam kuasanya, di antaranya memberikan petunjuk, memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan ampun dan seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimanallah iyyakum. Insyaallah di malam hari ini kita masuk di lafaz hadis qudsinya di ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian itu kepadaku, maka aku akan berikan kalian pakaian. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan sesuatu nikmat yang sering dan tidak pernah lepas kita darinya kecuali pada beberapa saat, yaitu adalah nikmat pakaian. Seorang terlahir dari perut ibunya dalam keadaan aria, yaitu adalah telanjang, tidak berpakaian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anugerah, yaitu pakaian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam kitab Bayanul Ilbas fi Funulil Libas yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, kemudian ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizallahu taala, disebutkan bahwasanya pakaian ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yaitu berada di surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair. Wahai bani Adam, anak keturunan Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kalian pakaian, yang pakaian itu ya nantinya adalah menutup aurat-aurat kalian, dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bahwasanya Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan ayat ini, beliau terlebih dahulu menyebutkan
il kullu barakatil ardi madatuha min barakatis sama. Bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan keberkahan yang ada di bumi, maka bahan dasar asalnya adalah dari berkahnya langit. Manusia tidak bisa hidup tanpa air, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Allah yang menurunkan air tersebut dari atas langit. Ketika manusia tidak mungkin hidup, ya, tanpa pakaian, ya, untuk menjaga rasa malu mereka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, juga menurunkan ayat, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketika manusia tersebut dari air tadi tumbuh, kemudian yaitu tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan tersebut manusia makan, ya, dari tumbuh-tumbuhan tersebut manusia makan. Ada yang berupa nasi, ada yang berupa tepung, dan seterusnya. Maka kemudian manusia juga butuh kepada yang namanya lauk. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Kami turunkan, ya, dari sisi kami kepada kalian berupa hewan-hewan ternak, yaitu 8 pasang. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Inti yang beliau sampaikan adalah kita minum dari air, kemudian kita makan juga dari tumbuhan, itu juga dari air. Kemudian ada hewan, Allah turunkan, wa anzalna minal an'ami thamaniyata azwaj. Intinya ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Allah turunkan apa-apa yang dari sisinya, ya, dari sisinya, yaitu adalah diantaranya keberkahan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, berkaitan dengan hal tersebut tadi yang dibutuhkan manusia. Nah, sekarang yang kedua, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh sebab itu ada sebuah buku yang berjudul Hukukul Islam Da'at Ilaihal Fitrah, yaitu hak-hak Islam yang dijelaskan oleh Islam dan itu bersesuaian dengan fitrah, ya, dan itu bersesuaian dengan fitrah. Karena kenapa? Pertama, asalnya manusia itu terlahir, atau bukan terlahir, manusia itu tercipta awalnya tidak berpakaian. Yaitu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam tercipta oleh Allah Ta'ala tidak mengenakan pakaian. Kemudian setelah itu, ya, karena fitrahnya manusia butuh pakaian, maka kemudian Allah berikan kepada Nabi Adam tersebut pakaian. Maka disebutkan di dalam buku ini oleh Syekh Sunnah Syarhan Halman, disebutkan wa hadza tanbihun illa anna libas min aslil fitrah insaniyah. Dari sini ada tanbih, yaitu penegasan bahwasan yang namanya pakaian itu fitrah, ya, fitrah manusia. Wal fitrah awwalu usulil Islam, dan fitrah ini adalah diantara perkara-perkara dasar yang Islam itu datang dengannya. Wa annahu mimma karama bihin nau mundu zuhurihi fil ard, dan ini adalah pertama kali muncul di bumi. Wa fi hadza taridun mul musyrikin, dan ini bertentangan dengan yang terjadi pada orang musyrik. Iz ja'alu min qurabatihim, bahwasanya mereka itu menjadikan di antara bentuk pendekatan diri dalam ibadah naz'u libasihim, yaitu apa? Melepaskan pakaian, bi an yahujju uratan, yaitu dalam keadaan berhaji dengan apa? Ariyah, yaitu apa? Telanjang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi. Ya, maka katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah telah keluarkan untuk para hambanya. Oleh sebab itu dikatakan, waqad kanal umat-umat terdahulu yahtafilun, mereka itu pesta, ya, mereka itu pesta fi a'yadi adyanihim,
Ya, ketika mereka merayakan perayaan-perayaan, merayakan pesta-pesta di hari-hari keagamaan mereka, ya, mereka tersebut menggunakannya ahsanul libas, yaitu adalah dengan menggunakan pakaian yang baik, dengan menggunakan pakaian yang bagus. Kama haqqallahu an Musa, sebagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Musa ketika berada di Misr, wa mau'idukum yaumaz zinah, bahwasanya hari ini ya hari raya kalian dan hari untuk apa? Mengenakan pakaian. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi awalnya Nabi Adam diciptakan tidak mengenakan pakaian. Kemudian Allah berikan pakaian. Ketika Allah berikan pakaian, orang musyrik kemudian menerabas fitrah itu dengan mereka tersebut apa? Berhaji, ya, beribadah dalam keadaan melepas pakaian. Argumennya apa, Pak? Argumen mereka ketika ibadah itu nggak mau pakai pakaian. Disebutkan bahwasanya pada saat itu di zaman jahiliyah orang itu apa, Pak? Orang itu tawaf dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, dan wanita-wanita itu mohon maaf ya ketika apa, Pak? Ketika tawaf tangannya nutupin, ya, tangannya nutupin bagian sensitifnya, ya, tangannya hanya ditutupin pakai tangannya. Apa alasan mereka tawaf tidak menggunakan pakaian? Mereka pakai logika. Inilah logika kadang menerabas fitrah, dan logika ya seringkali menerabas wahyu. Mereka mengatakan wa kanu yatadayanun, mereka beragama dengan seperti itu. Mereka mengatakan, nah ini dalil mereka, la natufu bi baitillah fi siyabin asainallaha fiha. Kita nggak akan tawaf di sisi Ka'bah dengan pakaian yang pakaian itu kami memaksiati Allah. Jadi argumennya apa, Pak? Lihat, argumen mereka bukan sekedar argumen, tapi apa? Tujuan mereka baik loh. Kalau pakai tujuan mereka baik. Mereka mau ibadah dengan cara yang paling suci. Caranya gimana? Caranya adalah gak mau dalam ibadah itu masih nempel sesuatu yang berlumuran dengan dosa. Apa yang berlumuran dengan dosa? Baju. Karena baju ini manusia itu kemana-mana pakai baju, dan manusia itu sifatnya salah dan dosa. Kalau kita ibadah, ya, kita ibadah kepada Allah tapi masih pakai baju yang baju ini biasanya apa? Nah, pakai apa? Kita melakukan dosa pakai baju ini. Nah, logika mereka apa? Nggak pantas lah. Kita ini mau menyembah Allah, mau beribadah pada Allah, tapi kita pakai pakaian yang kita melakukan dosa dengan pakaian itu. Gak pantas lah, gak etis lah seperti itu. Akhirnya apa? Dilepaskanlah ya pakaian tersebut. Nah, bahas kalian rahimanallahu, jadi apa? Satu, dalil mereka tetap bawa nama Allah. Lihat, jadi bukan sekedar apa? Bukan sekedar hawa, tapi mereka dalilnya pakai apa? Pakai bawa nama Allah. Kita nggak mau tawaf dengan pakai pakaian yang pakaian ini, ya, ketika kita beribadah kita pakai pakaian ini baru saja kita melakukan dosa dengannya. Contoh, misalnya orang itu di jalan ngelihat sesuatu yang tidak halal dan seterusnya, berarti kan belum nyampe masjid aja sudah apa, Pak? Belum nyampe masjid aja sudah apa? Sudah kena dosa. Kena dosanya pakai apa? Ya baju yang ini. Ya, kalau misalnya katakan, misalnya kan wudu, ya wudu kan yang diampuni dosanya itu apa? Anggota wudunya, mukanya, tangannya, palanya, kakinya, seperti itu. Nah, asy'arul muslimin rahimanallahu. Nah, ini logika mereka. Tapi logika mereka kurang apa, Pak? Kurang canggih. Kalau memang
pada saat mereka beribadah pakai seperti itu, ya solusinya bukan dilepaskan pakaiannya, solusinya mungkin untuk menjawab mereka pakai pakaian cadangan, ganti baju lah, seperti itu. Emang nggak bisa ganti baju, sehingga harus ketika ibadah itu harus dilepas seperti itu. Nah, Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Ini di antaranya. Kemudian faja'al Islam, maka kemudian Islam datang dengan mewajibkan tasattur, yaitu adalah tadi menutup aurat tadi. Nah, Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, maka kemudian ya disebutkan oleh beliau, yaitu saya masyhur fal libas, maka pakaian atau baju atau pakaian itu adalah lima yalbasul insan, sesuatu yang dipakai oleh seseorang, ay yasturu bihi juz'an min jasadih, ketika dia pakai tujuannya untuk menutup sebagian dari anggota tubuhnya. Nah, jadi yang dimaksud pakaian itu apa? Sesuatu yang dipakai oleh seseorang dengan tujuan untuk menutup sebagian dari anggota tubuhnya. Maka baju ini masuk pakaian, izar ini masuk pakaian, imamah apa Pak imamah? Yang di itu yang udeng ya, imamah yang diputer itu masuk dari pakaian, ghutrah masuk pakaian. Berarti peci masuk pakaian. Makanya Al-Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin memberikan bab, yaitu ketika mayaqulul, apa yang dibaca seseorang ketika mengenakan pakaian baru, min saubin, dari pakaian, wa khiza, yaitu apa? Dan juga sendal sepatu. Jadi sendal sepatu itu masuk kategori pakaian. Nah, masuk kategori pakaian. Nah, sebab itu kalau misalnya musim mau lebaran nyari sendal sepatu di Kisema Pak. Oh, naik ke lantai 2 itu nanti ada pakaian ini di mana? Itu sebelahnya. Satu area, bawah makanan, atas pakaian, baju ini segala macam. Jadi pakaian. Faedahnya apa? Faedahnya berarti kalau punya sendal baru, enggak usah sendal baru. Kalau pakai sendal, kalau pakai sepatu, kita diperbolehkan untuk berdoa dengan doa ketika mengenakan pakaian. Nah, begitu bicara pakaian. Nah, alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu biasa kita pakai ketika pakai apa? Pakai baju atau sarung. Maka ketika kita mau pakai sendal atau sepatu atau kaos kaki dan seterusnya, maka pakai hal tersebut. Kenapa? Karena terkadang kita ngedengar atau kita juga pernah ngerasakan ya yang namanya ujian, cobaan ya, kemudian dan seterusnya. Penyebabnya apa? Sendal atau sepatu. Faktornya karena licin, kepleset, jatuh, gedabruk, luka dan seterusnya. Min ghairi haulin minni. Maka minta kepada Allah ya, ketika Allah berikan anugerah itu untuk ya kemudian meminta kebaikan, perlindungan dan seterusnya. Maka berkaitan dengan pakaian, satu, pakaian itu kan dari Allah, kemudian itu adalah fitrah. Orang musyrikin menerabasnya. Kemudian Rasul mengajarkan ya, yaitu ketika kita memiliki pakaian baru untuk berdoa. Kemudian ketika kita memakai pakaian harian juga, yaitu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dengan pakaian tersebut. Keenam, ya disebutkan di dalam hadis ada orang-orang yang kemudian terazab juga dengan sebab pakaian. Ya, inna rajula, ada seseorang layamshi, ya berjalan ya di atas muka bumi, yaitu adalah dengan rasa sombong. Kemudian Allah benamkan orang tersebut ke dalam perut bumi ila antaku masaah, sampai hari kiamat. 6.
sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Ya, hadis ayat ini, qul man harrama zinatallah, katakanlah siapa yang mengharamkan ya zina, yaitu zina apa? Perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk para hambanya. Disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir, yaitu diperbolehkan seseorang tersebut untuk menggunakan pakaian-pakaian yang baik, yang bagus. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah ditanya, innar rajula yakunu saubu hasanan wa na'luhu hasanatan. Orang itu suka pakai pakaian yang bagus, kemudian sendalnya juga yang bagus. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah dan mencintai setiap keindahan. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Yang intinya adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Bayanul Ilbas fi Funulil Libas, yaitu yang tidak diperbolehkan adalah al-israf, yaitu adalah berlebih-lebihan. Nah, Allah ta'ala bisawab. Kemudian kita lanjutkan, yaitu adalah ya ibadi innakum tukhti'un, sesungguhnya kalian berbuat salah, ya bilaili wan nahar, di siang dan malam, di malam dan siang hari. Wa ana aghfiruz dzunuba, dan aku adalah menghapuskan seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, akan aku berikan ampun kepada kalian. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Setelah Allah menyebutkan berbagai macam karunia, di antaranya makanan, di antaranya pakaian, Allah menyebutkan apa Pak? Dosa. Lihat runutannya. Allah menyebutkan hidayah, Allah menyebutkan makanan, Allah menyebutkan pakaian, habis itu Allah menyebutkan dosa. Apa Pak? Tidak dipungkiri atau bisa jadi dari pakaian, dari makanan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita lalai di situ, sehingga dari makanan itu yang harusnya jadi rizki malah jadi tumpukan dosa. Dari pakaian yang harusnya itu menutup aurat dan babul fitrah, ternyata pakaian itu bikin dosa. Lihat redaksi yang disebutkan oleh di dalam hadis qudsi ini, hidayah, makanan, pakaian, kemudian dosa. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya ya innakum tukhtiun, ya kita ini manusia ini adalah orang-orang yang berbuat dosa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, bahwasanya seluruh manusia itu adalah pendosa dan sebaik-baik mereka adalah tawwabun. Lihat redaksinya, kullu bani adam khata', setiap bani adam itu adalah banyak melakukan dosa. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa, Allah menyebutkan tawwabun, bukan taibun. Allah menyebutkan apa ya? Tawwabun. Apa tawwab? Orang yang banyak bertaubat, banyak meminta ampun kepada Allah. Khata, banyak berbuat dosa. Kemudian untuk menyamakannya adalah tawwab, banyak berbuat dosa dan juga banyak meminta ampun dan juga banyak bertaubat. Tawwab, ya, maka khata adalah tawwab. Masyiral muslimin rahimanallahu yakum. Kenapa demikian? Tawwab banyak apa? Bertaubat, ya banyak meminta ampun, banyak beristighfar. Ini adalah diantara usaha untuk menjaga keistiqomahan, kemudian melembutkan hati seseorang, kemudian mengajak berpikir bahwasanya manusia itu adalah lemah. Nah, kemudian ya disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair bahwasanya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana.
ya Allah, jangan Engkau ya azab kami ketika kami lupa atau ketika kami bersalah. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum. Ya, bahwasanya manusia itu bersalah dan kemudian di siang dan malam hari. Di dalam hadis yang lain yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Allah itu membuka tangannya agar orang-orang yang melakukan dosa di siang hari itu bisa bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah melapangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang melakukan dosa di malam hari mereka tersebut ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini adalah suatu sikap yang lahir atas sebuah pengakuan. Pengakuan apa? Kalau dirinya itu bersalah. Ya, taubat adalah suatu sikap yang muncul dari sebuah pengakuan. Kalau kenapa? Kalau dirinya bersalah. Nah, maka nanti akan disampaikan di sini. Seperti yang disampaikan, bersalah dari apa? Ketika melakukan dosa. Nah, kemudian Al-Imam, yaitu siapa namanya? Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin, beliau menyebutkan anna lil insani akhlaqan wa awsafan katsirah. Manusia itu punya akhlak dan sifat yang macam-macam. Lakin tanhasiru masaratul dzunubi fi arba'i sifat. Akan tetapi pemicu dosa itu bermula dari 4 sifat. Ya, pemicu dosa itu bermula dari 4 sifat. Yang pertama, sifatun rububiyatun. Ada sifat bagian dari apa? Ketuhanan. Ya, sifatun rububiyatun. Seperti al-kibr. Itu kibr apa, Pak? Sombong. Enggak boleh seorang hamba itu sombong. Ya, al-mutakabbir itu hanya Allah. Kemudian hubbul madh wassana, yaitu berhak mendapatkan pujian dan sanjungan. Maka manusia itu enggak apa, Pak? Enggak berhak untuk mendapatkan banyak pujian dan sanjungan. Bahkan orang-orang terdahulu itu membenci yang namanya pujian dan sanjungan di depan, apalagi di depan mukanya, di depan hadapannya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Itu adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah seringkali dipuji, Allah seringkali disanjung. Ada juga manusia yang sifatnya pengen apa? Naam, pengen seperti itu juga, bentar-bentar dipuji, bentar-bentar disanjung dan seterusnya. Maka ini apa? Ingin meniru sifatnya apa? Rububiyah tadi, sifat Tuhanan. Kemudian wal izzu wa talabul istila, yaitu adalah kemuliaan, ya, ingin gagah-gagahan. Kemudian yang selanjutnya adalah tolabul isti'la, yaitu adalah ingin diperlakukan tinggi, ya, ingin diperlakukan tinggi. Nah, maka beliau mengatakan hazihi dzunubun muhlikat. Ini adalah dosa yang membinasakan. Wa ba'dun nas yaghfilu anha, dan sebagian dari mereka ya terlalaikan dari hal ini. Fala ya'udduha dzunuba, dan kemudian bahkan sebagian mereka nggak menganggap itu dosa. Nah, maka itu disampaikan dosa apa, taubat itu sikap yang muncul setelah apa? Pengakuan, kesadaran kalau itu adalah salah. Tapi kalau misalnya yang seperti ini, ya, minta diagungkan, minta dipuji, minta dihormati dan seterusnya, nggak menganggap itu masalah, nggak menganggap itu dosa, ya kapan mau sadarnya, kapan mau istighfarnya?
seperti itu, menganggap apa? Saya berhak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sifatun syaitoniyah, yaitu adalah sifat, kalau tadi rububiyah, yaitu memiliki sifat seperti sang khalik. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki sifat seperti syaiton, yaitu apa? Dengki. Kemudian apa? Walbag, ya sama. Hail, makar. Khida, sama, menipu. Wal makar, wal ghish, curang. Wal nifaq, yaitu kemunafikan. Ya, wal amru bil fasad, dan memerintahkan kepada untuk berbuat kerusakan. Wa nahwu dzalik. Nah, ini adalah apa? Sifat syaitoniyah, ya, dengki, hasad. Itu kan dosa-dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di bumi, di langit dan di bumi, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam Jawami'ul Ulum wal Hikam Syarah Arba'in Nawawi, ya, oleh Al-Imam Ibnu Rajab dikatakan bahwasanya hasad ini adalah dosa yang pertama terjadi di langit ketika dengkinya iblis kepada manusia. Ya, khida, makar, itu juga sama, ya, berbuat makar, ya, kemudian berbuat makar, berbuat trik curang, menghalalkan segala cara, ya, kemudian yaitu adalah berbuat kerusakan. Nah, sekalian rahimanallah yakum, maka ini adalah sifatun syaitoniyah. Nah, itulah makarnya setan. Setan itu ketika iblis itu tidak bisa menyingkirkan Nabi Adam dengan hujjah, iblis ketika tidak bisa menyingkirkan Nabi Adam dengan hujjah, iblis berbuat makar. Ya, ketika tidak bisa mengungguli Nabi Adam dengan hujjah, iblis pakai makar. Awalnya kan mengatakan ana khairum minhu, pakai hujah iblis. Tapi apa hujahnya? Apa? Kalah. Nah, ketika hujahnya kalah, kemudian apa? Dia main makar. Dengan dia main makar gimana? Ya, dibuatlah kebohongan, ya, bahwasanya mana hakuma rabbukuma anti kama syajara illa antakuna malakain, kecuali Rabbmu enggak melarang dari makan ini itu dari apa? Untuk apa? Kecuali untuk jadi malaikat atau jadi manusia abadi, dibikin makar. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka yang namanya kebenaran, ya, yang namanya kebenaran, maka dia itu akan terus menjadi sebuah kebaikan. Dan yang namanya kejahatan itu akan menghalalkan segala cara dan dengan sendirinya akan membuktikan bahwasanya itu adalah jahat. Ya, bahwasanya kebenaran, ya, adalah terus kebaikan. Tapi yang namanya kejahatan dengan sendirinya secara tidak langsung, meskipun di framing dengan konten-konten atau dengan cara yang bagus, tapi semuanya akan membuktikan secara tanda kutip bahwasanya itu adalah cara jahat. Nah, itulah yang dilakukan oleh siapa? Oleh iblis tadi. Jika disuruh nggak bisa, pakai hujah nggak bisa. Nah, kemudian gimana? Biar sama-sama tersiksa. Akhirnya dibohongi dah itu siapa? Nabi Adam, dan kemudian diturunkan. Nah, kemudian tapi Nabi Adam mau bertaubat. Nah, yang ini enggak. Nah, kemudian yang ketiga, sifatun bahimiyah, yaitu sifat-sifat, yaitu hewan, ya, sifat hewan. Seperti diantaranya adalah an yatasha'abu syarru wal hirsu ala qada'i syahwat batan wal farj, yaitu adalah keburukan, kemudian obsesi untuk menunaikan syahwat perut dan apa yang ada di bawahnya. Di antaranya adalah zina, di antaranya adalah liwat. Liwat itu homo.
Di antaranya adalah sariqah, yaitu adalah di antaranya adalah mencuri, dan itu adalah sifat-sifat yang melekat pada hewan. Ya, bahwasanya tujuannya adalah yang penting puas. Ya, yang penting puas. Nah, masyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum, sebagian manusia pola hidupnya adalah mengejar rasa puas. Mengejar rasa puas. Jadi ada standar kepuasan. Standar kepuasannya dari masing-masing maratibul umur, dari masing tahapan kehidupan. Intinya kata puas. Di sekolah puas, yang penting dapat nilai paling tinggi. Mau gimana caranya, yang penting dapat nilai paling tinggi, puas. Nah, kemudian habis itu selanjutnya adalah habis sekolah masuk perguruan tinggi, puas, yang penting masuk tempat favorit. Entah itu caranya kayak gimana, yang penting puas, bisa masuk udah bangga. Nah, kemudian lulus dari situ masuk kepada suatu tempat apa? Ya, bekerja atau usaha dan seterusnya, yang penting puas. Seperti itu. Kemudian habis itu apa? Punya ini, punya itu, merancang ini, merancang itu, terus saja yang dikejar adalah kepuasan. Kesini sudah sampai, kok di depan lagi ada target untuk masuk puas, terus lagi, terus, dan tidak hentinya sampai ternyata adalah ya qadarullah masyafa'al, ya nasallallahu salam wal afiyah, yaitu adalah terus melangkah sampai kemudian kepleset di sebuah tanah yang lebarnya adalah sekian dan sekian. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sifatus sab'iyah, yaitu adalah hewan apa Pak? Yang itu buas, sifat buas. Hewan, nah hewan kan ada dua, yang lunak dan yang buas. Yang buas apa? Ghadab, gampang apa? Gampang emosi. Wal hikat, dengki. Wat tahajjum, mengapa Pak? Tahajum, menyerang manusia, ya, memukul, membunuh dan seterusnya. Makanya ada dikatakan namanya hewan buas. Hewan buas ini nggak pandang bulu, meskipun sama-sama karakter hewan, ya diembat aja, seperti itu. Nah, Mbak sekalian masyaallah muslimin, di antara sifat manusia seperti itu, sudah nggak pandang bulu, tidak kenal teman, tidak kenal lawan, ya, tidak ada lawan, ya, dan tidak kenal teman. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini 4 sifat, yaitu apa? Ada sifat ya ketuhanan yang pada dirinya, setan, hewan, dan kemudian sifat buas. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nah, itu adalah potensi-potensi dosa yang ada pada manusia. 4 ini kemudian diukurlah seluruhnya. Ya, dosa-dosa kita itu masuk dari salah satu di antara 4 cabang ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kita adzan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah ini. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu iyyakum. Kita lanjutkan sedikit. Itu tadi berkaitan dengan 4. Maka kemudian pada halaman yang lain beliau yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan bahwasanya dosa itu ada dosa yang besar, ada shaghair, ada dosa-dosa yang kecil. Dan dosa yang kecil ini bisa menjadi besar disebabkan karena beberapa hal, di antaranya adalah ya dilakukan terus menerus. Nah, Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu yang dikatakan oleh beliau, wa minal asbabil lati ta'zumu biha shaghair an yastasghira dzanba, yaitu di antara sebab yang menjadikan dosa yang kecil itu menjadi besar efeknya adalah ketika dosa itu diremehkan. Ya, ketika dosa itu diremehkan. Fa inna dzanba kullama ista'zamahul abdu saghura indallah. Seorang hamba apabila menganggap besar dosanya itu, maka efeknya akan kecil di sisi Allah. Wa kullama istasgharahul abdu kabura indallah. Tapi kebalikannya, apabila dosa itu dianggap remeh oleh seorang hamba, maka efeknya akan besar di sisi Allah. Fa inna isti'zamahu, nah besarnya seorang hamba itu menganggap dosa itu ya sesuatu yang besar, itu muncul an-nufuril qalbi minhu, yaitu dari hati. Ya. Jadi kemudian beliau membawakan yaitu sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, innal mu'min, seorang mukmin yara dzunubahu, memandang dosanya itu seperti ka'annahu fi asli jabalin, ya seperti orang itu berada di atas puncak gunung, ya khafu an yaqa di bawah gunung, ya khafu an yaqa alaih, dia takut tiba-tiba gunung itu apa Pak? Longsor, ya longsor kemudian menimpanya.
Apakah orang itu tahu kapan waktunya longsor? Mungkin tandanya ada. Cuman kalau kita lihat di video, kadang juga nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba bruk aja seperti itu. Hakaza az-dzunub. Begitulah dosa. Yang pasti semua orang itu punya dosa. Cuman kita nggak tahu apa bentuknya, ya, apa bentuknya dan kapan. Yang pasti dosa itu punya efek. Dosa itu punya efek. Makanya kata disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Ad-Da' wa Dawa, dosa itu yaitu seperti warisan. Maka akan apa? Bukan diwarisi ya, bukan gitu. Tapi apa? Maka akan ada efeknya. Efeknya bisa ke kita atau efeknya itu bisa kena. Efeknya bukan dosanya, bukan bawa dosa warisan, tapi efek dari dosa itu bisa ngerembet kemana-mana. Nah, masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apa? Ya khaf, takut ya kalau seandainya gunung itu longsor tiba-tiba. Wa innal fajir, yaitu seorang yang pendosa, yara dzunubahu, memandang dosanya itu kadzubab, seperti lalat, waqa'a al anfihi, yang hinggap di ujung telinganya, faqala hakaza, maka kemudian ya dikatakan apa? Dah gampang seperti itu, gampang seperti. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, innama ya'zumu dzanbu fi qalbil mu'min li ilmihi bi jalalillahi ta'ala. Jadi az-dzunub ala qadril qulub. Dzunub, dosa itu tergantung ukuran hati. Kalau misalnya hatinya itu hidup, sinyalnya itu kuat, maka gampang untuk merekam atau menarik membaca kondisi ini adalah dosa, harus dihindarkan. Tapi kalau sinyal yang ada di hatinya lemah, maka sudah masuklah itu dosa-dosa dan dia tidak merasa. Ketika tidak merasa, maka kemudian istighfarnya sulit. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu yakum, ini diantaranya. Jadi Bapak sekalian rahimallakum, tadi sebelum kita memulai menyebutkan tadi tukhti'una billail wan nahar, kalian itu berbuat salah dan dosa. Sebelum kita masuk ke sananya, kita jelaskan dulu ya, sadarkan dulu diri kita ini ternyata orang yang pendosa, seperti itu. Berikan dulu kesadaran ya, tukhti'una billail wan nahar. Bagi sebagian orang, kalau disuruh menyebutkan apa dosa kita hari ini, ada yang bisa menyebut 5, ada yang bisa menyebut 10, ada yang bisa menyebut 15, tergantung dia punya ilmu. Tergantung dia punya ilmu, tergantung dia punya pengetahuan. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, dan tidak punya kesadaran, disuruh nulis dosanya gini, bingung. Dosa apa saya hari ini? Seperti itu. Ya Allah, saya dosa apa? Lu kok masih nanya? Seperti itu. Ya Allah, dosa apa kok masih nanya? Seperti itu. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu yakum. Ini di antaranya. Yang ada adalah ya, sekalian rahimanallahu yakum. Ini di antaranya. Maka tadi bahwasanya dosa itu bermuncul dari 4 sifat, Bu. Kemudian setelah itu adalah kembalinya adalah ke hati. Kalau memang demikian, ya berarti kita tidak lepas dari yang namanya dosa itu. Bisa terjadi di siang, bisa terjadi di malam. Maka ketika terjadi di siang dan malam, maka pada saat itu banyaklah minta ampun kepada Allah ya, dengan tadi apa? Innakum tukhti'una billail wan nahar wa ana aghfirudz dzunub. Dan aku yang menutup, yang menghapus semua dosa. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. Ya, berapa kali kita sering sebutkan, meminta ampun kepada Allah itu yang paling banyak pertama adalah dari sholat. Ya, dari sholat.
Sholat kita itu dari iftitahnya itu sudah Allahumma ba'id baini, ya Allahumma gsilni, itu sudah menghapuskan permintaan untuk memutihkan dosa-dosa. 6, ya, kemudian habis itu adalah ketika membaca Al-Qur'annya mungkin mengandung ayat-ayat demikian. Ya, kemudian ketika ruku, kemudian ketika sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya itu adalah di antara hal-hal. Bahkan sebelum itu adalah ketika kita berwudu, ya tasaqut, ya dosa-dosa ini dari wajah, dari tangan dan seterusnya itu adalah apa Pak? Yaitu meluruhkan dosa-dosa kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bagaimana menurut kalian, ya idza tasala, ya seorang tersebut mandi, ya inda babi baitihi, ya di sisi rumahnya, di situ ada sungai, yaktasilu fihi khamsa marratin, ya kemudian dia mandi sehari 5 kali, apakah bersih? Naam, menunjukkan bahwasanya untuk mengampunkan dosa maka perbanyak yaitu salat, ya perbanyak yaitu adalah salat. Nah, kemudian yang kedua adalah istighfar harian, ya yaitu adalah istighfar harian. Bisa zikir pagi, bikin zikir sore, dan diantaranya adalah doa kafaratul majlis. Nah, intinya masyaallah muslimin rahimanallahu yakum, memang ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya amalan-amalan tertentu faedahnya adalah menghapuskan dosa. Akan tetapi ulama juga mengatakan meskipun demikian seorang tersebut tetap meminta kepada Allah untuk diampunkan dosanya. Seperti yang pernah saya sebutkan dulu, ada orang berkata kepada seorang Ustadz, saya ini nggak pernah istighfar. Kenapa? Karena Allah kan mengatakan, Rasul bersabda begini. Intinya imbalannya adalah akan diampunkan dosa. Ya sudah, saya nggak pernah istighfar, ntar juga diampuni sama Allah. Nah, seperti itu. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak, ya seorang tersebut tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya itu adalah janji dari Allah. Kita minta kepada Allah, kemudian Allah berikan. Kalau tidak, muncul tadi sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah tadi? Merasa besar, tinggi, sombong. Saya nggak perlu, pokoknya saya selalu berada di atas, minta dilayani, minta diperlakukan ini itu dan seterusnya. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kesimpulannya adalah demikian. Maka kemudian ya saya sampaikan bahwasanya sebetulnya banyak ya, cuman saya sampaikan beberapa aja. Intinya ketika beberapa ulama ditanya kabarnya, kaifa haluk, bagaimana kabarmu, ya kaifa asbahta, bagaimana kabar pagi harimu ini, kamu tahu, kemudian kaifa amsaita, mereka jawabnya macam-macam. Kalau kita ditanya kaifa haluk, jawabnya alhamdulillah. Iya, efek belajar hiwar. Gak apa-apa, bagus. Ya, dari alhamdulillah mesti jawab alhamdulillah. Ya, kalau jawab yang lain-lain kan malah nggak itu ya. Imam Syafi'i ditanya kaifa asbahta, maka beliau menjawab asbahtu fid dunya rahila. Ya, aku pagi hari ini seakan-akan ingin pergi dari dunia ini. Walil ikhwani mufariqa, seakan-akan ingin berpisah dengan teman-teman. Walika silmaniyati syariba, seakan-akan akan menenggak yang namanya gelas kematian. Walisu'i amali mulaqiya, akan bertemu dengan amal burukku. Wah, itu dia tadi.
sekelas Imam Syafi'i, makanya kan sekelas Imam Syafi'i, ilmunya ada, hatinya hidup, yang beliau pikirkan pertama adalah bertemu dengan amal buruknya. Amal buruknya yang dipikirin itu. Wa 'alallahi warida, dan akan ya menghadap Allah. Fala adri aruhi tasiru ilal jannah fa'unahani'a am ilan nar fa'waziha. Maka ruhku akan pergi, nggak tahu perginya kemana. Perginya ke surga, maka aku akan berikan kabar gembira kepada ruhku itu, atau ruhku akan ya pergi ke neraka, kemudian bertakziahlah atas kesedihannya. Tsumma baka, kemudian Imam Syafi'i pun menangis. Kemudian bersyair, lama qasa qalbi, ketika hati ini menjadi keras, wa daqat madhahibi, ketika jalan-jalan itu terasa sempit, ja'altu roja minni, maka yang aku punya hanya roja, pengharapan dariku untuk meraih ampunanmu ya Allah, sebagai tangga. Jadi ketika hati itu keras, kemudian jalan itu sempit, kita itu butuh tangga untuk keluar dari kondisi itu. Maka tanda itu apa? Tangga yang kita gunakan untuk keluar dari jalan yang sempit itu, tangganya itu adalah roja, berharap ampunan. Aku ini terasa besar. Falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afuka azamu. Dosa-dosaku ini terlalu besar, tapi ketika aku bandingkan dosa-dosaku ini dengan ampunanmu ya Allah, karena afuka azama, ternyata ampunanmu itu ya Allah itu lebih besar. Ya, ternyata ampunanmu itu ya Allah lebih besar. Famazil taza'afin nani zanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Ya Rabb, ya sesungguhnya engkau senantiasa memberikan pengampunan kepada hambamu, dan senantiasa engkau berbuat derma kepada hambamu, minnatan wa takarruma, yaitu sebagai karunia darimu. Falaulaka lam yanju min iblisa abidu, kalau bukan karena pertolonganmu ya Allah, maka tidak ada satupun hamba yang bisa selamat dari tipu daya iblis. Wa kaifa wa qad awwa safiyyaka adama. Kenapa? Karena orang yang berada di sisimu, yaitu Nabi Adam saja, itu tidak selamat dari yang namanya tipu daya iblis. Logika Imam Syafi'i itu begini, Pak. Nabi Adam yang posisinya di surga, yang tempatnya dekat dengan Allah, itu aja apa, Pak? Terkena tipu daya iblis, apalagi kita yang sudah diturunkan ke bumi, yang sudah jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih mungkin ya untuk bisa terseret-seret oleh tipu daya iblis. Oleh sebab itu beliau mengatakan di sini Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Bahrud Dumu, Bahrud Dumu, lautan air mata. Ya, Bahrud Dumu, lautan air mata. Cuman saya nggak unjukin sampulnya, nanti kalau diunjukin sampulnya, wah pikirannya jadi kemana-mana. Nah, kemudian setelah itu nasihat beliau, badiru bitaubah minaz dzunub, bersegeralah bertaubat dari zunub. Ya, waqatifu asar tawabin. Ya, karena itu adalah asar, bekas ya orang-orang yang telah bertaubat. Wasluku masalikal awwalin, dan ikutilah jejak langkah orang-orang yang terdahulu, alladzina nalu taubah wan maghfirah, yang mereka telah mendapatkan taubat dan ampunan dari Allah. Wattaba'u anfusahum fi ridar rahman, mereka tersebut menjadikan diri mereka berada dalam keridhaan Allah.
falau ra'aitahum fi dhulamil layali, jika kalian melihat mereka di kegelapan malam, kalian dapati mereka qaimin, mereka berdiri. Wali kitabi rabbihim talin, ketika berhadapan dengan kitab Allah mereka membaca. Binufusin khaifah, dengan hati yang takut. Wa biqulubin wajifah, dengan hati yang bergetar. Qad wada'u jibahahum 'alas sarab, dan kemudian mereka meletakkan ya dahi-dahi mereka di atas tanah. Rafa'u hawaijahum, mereka mengangkat hajat mereka. Liman yaro wala yuro, kepada zat yang melihat meskipun ia tidak bisa dilihat. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan potongan hadis, yaitu innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana astaghfiru dzunubi jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, kesadaran, hidayah, petunjuk, kemudahan lisan untuk banyak berzikir, beristighfar, dan memberikan kekuatan untuk menempuh meneladani jalan-jalan orang-orang soleh yang terdahulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan dimanapun kita berada dan memberikan keridhaan dimanapun kita berjalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.